Selamat siang Bu Vina, nama saya Vanessa Cornelia. Saya mewakili kelompok presentasi ini yang bertema European Central Bank. Nah, untuk sejarah European Central Bank itu merupakan bank nasional yang unik. Selain mengolah sistem perbankan di 27 negara di kawasan Uni Eropa, ECB juga memegang gelar bank sentral termuda di dunia. Usianya saja berselisih hingga lebih dari 3 abad dengan bank sentral tertua di dunia. Bank sentral yang berlokasi di Frankfurt, Jerman ini juga menjadi lembaga yang paling bersejarah dalam kelahiran mata uang euro. Meski tak semua negara mengadopsi mata uang tersebut, tetapi ECB juga mengembangkan tugas sebagai kapten tim negara pengguna euro. ECB juga berjasa mendirikan sistem perbankan yang saat ini diterapkan di negara-negara pengadopsi euro. Pada tahun 1992, Maastricht Treaty merupakan kesepakatan Uni Eropa yang berisi mandat pembentukan European System of Central Banks (ESCB). Dalam kesepakatan tersebut, 27 bank sentral nasional Uni Eropa turut menjadi bagian di dalamnya. ESCB berfungsi sebagai otoritas moneter seluruh bank sentral nasional yang menggunakan euro sebagai mata uangnya. Selain itu, ESCB juga bertugas mendirikan satu bank sentral yang berwenang mengatur kebijakan moneter negara-negara di kawasan Eropa. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun, Bank Sentral Eropa resmi berdiri pada 1 Juni 1998. ECB pertama kali berdiri dan resmi beroperasi pada 1 Juni 1998. Tugas besar yang diembannya adalah mempersatukan negara-negara Eropa melalui pemberlakuan satu mata uang saja. Bank sentral tersebut memerlukan waktu sebanyak 7 bulan untuk mempersiapkan berbagai hal berguna menggantikan alat transaksi negara-negara anggotanya dengan jenis satu mata uang saja. Waktu tersebut juga dimanfaatkan ECB untuk menentukan kebijakan moneter bagi negara-negara pengguna euro. Akhirnya, pada 1 Januari 1999, euro menjadi mata uang resmi negara-negara Uni Eropa. Di waktu yang sama, ECB juga mendirikan Eurosystem yang merupakan sistem perbankan pusat khusus untuk negara-negara yang mengadopsi euro. Sejak saat itu, ECB bertugas sebagai kapten tim Eurosystem. Sistem tersebut bertugas untuk mengatur stabilitas harga dan menjaga nilai tukar euro. Bank Sentral Eropa berkomitmen untuk melakukan berbagai tugas guna menggapai transparansi, efisiensi, kompetensi, dan integritas moneter tertinggi. Bank Sentral Eropa memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Uni Eropa. Tak hanya mengelola satu negara, tetapi bank sentral yang berlokasi di Frankfurt, Jerman ini mengelola 27 bank nasional di kawasannya. Artinya, Bank Sentral Eropa berperan sebagai bank utama untuk seluruh anggota Uni Eropa dan tidak terbatas pada negara-negara pengguna Eropa. Adapun tugas utama dari Bank European Bank Sentral atau EBC diantaranya adalah berfungsi sebagai bankirnya bank-bank nasional, memonopoli penerbitan mata uang, berfungsi sebagai pemberi pinjaman, mengatur bank-bank komersial, menentukan kebijakan moneter, dan yang terakhir itu mengelola nilai tukar mata uang. Dan juga berikut negara-negara yang berpartisipasi dengan European Central Bank atau ECB: Jerman, Irlandia, Belanda, Prancis, Austria, Finlandia, dan lain-lain. Nah, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank
kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Nah, jadi kebijakan moneter pada dasarnya itu merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang, apalagi kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu. Maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. 10 September 2020. Yang pertama, itu ada tingkat bunga pada operasi refinancing utama dan suku bunga fasilitas pinjaman marginal dan fasilitas simpanan tidak akan berubah masing-masing pada 0,00%, 0,25% dan minus 0,50%. Dewan Pengurus mengharapkan suku bunga ECB utama untuk tetap pada tingkat mereka saat ini atau lebih rendah sampai telah melihat prospek inflasi dengan kuat menyatu ke tingkat yang cukup dekat, tetapi di bawah 2% dalam cakrawala proyeksi, dan konvergensi tersebut telah secara konsisten tercermin dalam dinamika inflasi yang mendasari. Yang kedua adalah Dewan Pengurus akan melanjutkan pembeliannya di bawah Pandemic Emergency Purchase Program dengan total amplop 1,350 miliar. Nah, pembelian ini berkontribusi pada pelonggaran sikap kebijakan moneter secara keseluruhan, membantu mengimbangi dampak penurunan pandemi pada jalur inflasi yang diproyeksikan. Pembelian akan terus dilakukan dengan cara yang fleksibel dari waktu ke waktu di seluruh kelas aset dan di antara yurisdiksi. Hal ini memungkinkan Dewan Pengurus untuk secara efektif menghemat risiko terhadap kelancaran transmisi kebijakan moneter. Dewan Pengurus akan melakukan pembelian aset bersih di bawah PEPP hingga setidaknya akhir Juni 2021 dan dalam hal apapun hingga memutuskan bahwa fase krisis virus corona telah berakhir. Governing Council akan menginvestasikan kembali pembayaran pokok dari sekuritas yang jatuh tempo yang dibeli di bawah PEPP hingga setidaknya akhir tahun 2022. Bagaimanapun, roll-off portofolio PEPP di masa mendatang akan dikelola untuk menghindari gangguan terhadap sikap kebijakan moneter yang sesuai. Yang ketiga, pembelian bersih di bawah Asset Purchase Program atau APP akan berlanjut dengan kecepatan bulanan sebesar 20 miliar euro bersama dengan pembelian di bawah amplop sementara tambahan 120 miliar euro hingga akhir tahun. Nah, secara khusus, operasi terbaru dalam rangkaian ketiga dari operasi pembiayaan kembali jangka panjang yang ditargetkan TLTRO 3 telah mencatat pengambilan dana yang sangat tinggi mendukung pinjaman bank kepada perusahaan dan rumah tangga. Governing Council terus bersiap untuk menyesuaikan semua instrumennya jika sesuai untuk memastikan bahwa inflasi bergerak menuju tujuannya secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen pada simetri. Gubernur Bank Sentral Eropa, para pemimpin Uni Eropa sepakat menunjukkan Christine Lagarde dari Prancis sebagai Gubernur Bank Sentral Eropa atau ECB, menggantikan Mario Draghi. Selama ini, Lagarde dikenal sebagai Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF.
lembaga internasional yang berbasis di Amerika Serikat, kiprah Christine Lagarde di dunia keuangan internasional sudah tidak diragukan lagi. Wanita kelahiran Prancis, Paris, tahun 1956 ini telah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF. Sejak tahun 2011, adapun beberapa jabatan yang Lagarde raih, yaitu Direktur Pelaksana Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF, Menteri Keuangan Prancis, Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri Prancis. Itu saja dari presentasi saya, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Samuel. Selamat siang kepada Ibu Vina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang European Bank. Lagarde akan menjadi pemimpin wanita pertama bagi Bank Sentral Eropa, dan Lagarde juga bertanggung jawab untuk memantau euro dan kebijakan moneter zona Eropa. Para pemimpin Uni Eropa menilai Lagarde layak di posisi tersebut karena segudang prestasi yang ia raih selama menjabat sebagai Direktur Pelaksana di IMF. Nah, ini ada tiga prestasi. Yang pertama, membantu membangun kembali kredibilitas IMF setelah terjadi krisis keuangan yang terjadi pada Yunani tahun 2010. Kemudian ada memberi Argentina utangan terbesar di dalam sejarah IMF, yaitu dengan jumlah sebesar 57 miliar US dollar dari krisis mata uang. Yang ketiga adalah IMF telah berhasil menavigasi krisis utang zona euro. Kemudian ada suku bunga ECB. Suku bunga merupakan pedal gas atau rem untuk mengendalikan inflasi dan juga deflasi agar tidak bergejolak terlampau liar. Jika mesin perekonomian berputar terlalu kencang dan harga-harga naik pesat yang biasa kita sebut dengan inflasi, Bank Sentral akan mengerem dengan menaikkan suku bunga. Jadi jika suatu perekonomian tidak ada yang namanya pengereman atau yang mengendalikan inflasi, maka mesin perekonomiannya akan berputar terlalu kencang dan harga-harga pun bahkan naik secara pesat. Maka dari itu Bank Sentral mempunyai pengereman dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini adalah contohnya. Pada September 2019 lalu, Bank Sentral Euro memangkas suku bunga deposito sebesar 10 basis poin menjadi minus 0,5%. Kemudian ada independensi ECB. Menurut Stanley Fischer, seorang profesor di MIT dan sekarang gubernur Bank Israel, independensi bank sentral ada dua jenis. Yang pertama adalah instrumen independence, yaitu kemampuan bank sentral untuk mengatur instrumen kebijakan moneter. Dan yang kedua adalah goal independence, yaitu kemampuan bank sentral untuk menetapkan tujuan kebijakan moneter. Jadi independensi ECB juga bisa terjadi dengan kondusif apabila menjaga stabilitas harga. Nah, ini tuh didukung oleh analisis teoritis yang luas dan bukti empiris tentang independensi bank sentral. Federal Reserve atau The Fed adalah bank sentral yang sangat independen, tetapi setelah perjanjian Maastricht yang dibuat Eurosystem telah membuat bank sentral Eropa yang paling independen di dunia. Sementara Dewan Gubernur dan para anggota Dewan Eksekutif memiliki jangka waktu 8 tahun lamanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.